Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya. Bagus. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita itu tentang masih di bab program linier. Ini adalah pertemuan terakhir, yaitu penyelesaian program linier. Tetap semangat ya anak-anak belajar ya. Bagus. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menentukan titik-titik pojok pada grafik masalah program linier. Yang kedua, siswa dapat menentukan solusi dari masalah program linier. Jadi anak-anak, kita akan membahas tentang penyelesaian program linier yang menggunakan metode titik pojok. Sebelumnya, kalian harus memahami dulu pengertian dari nilai optimum suatu fungsi objektif. Di dalam suatu proses produksi, memaksimalkan keuntungan merupakan salah satu tujuan dari perusahaan. Keuntungan maksimal tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk model matematika AX ditambah BY. Dalam program linier, bentuk AX tambah BY yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan tersebut dinamakan nilai optimum fungsi objektif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai optimum itu bisa bernilai maksimum atau bernilai minimum dan dinyatakan dalam fungsi AX ditambah BY. Selanjutnya kita akan masuk ke materi penyelesaian program linier, yaitu di mana penyelesaian optimum suatu fungsi objektif ya yang dilakukan dengan menggunakan metode titik pojok. Dengan metode titik pojok, anak-anak kita akan menghitung nilai-nilai yang memenuhi ya. Jadi di sini ada titik-titik pojoknya. Jadi dari model matematika kita akan menggambarkan grafiknya, kemudian kita menentukan daerahnya ya, daerah yang memenuhi. Selanjutnya kita menentukan titik-titik pojoknya ya, seperti ini adalah titik-titik pojoknya. Dari titik-titik pojok ini kemudian kita akan bisa menentukan ya nilai maksimum atau nilai minimumnya ya yang memenuhi dari persamaan AX ditambah BY. Anak, kita akan melanjutkan ke pembahasan soal dan contoh latihannya ya. Kalian tetap semangat ya untuk belajar. Bagus. Nah, di sini adalah soal yang berbentuk cerita. Maka langkah pertama kita harus merubah soal ini ya, mengubah ke dalam model matematikanya. Kemudian kita akan menggambarkan grafiknya seperti tadi ya. Ibu bacakan dulu soalnya. Suatu perusahaan tas dan sepatu memerlukan 4 unsur A dan 6 unsur B per minggu untuk masing-masing hasil produksinya. Setiap tas memerlukan 1 unsur A dan 2 unsur B. Setiap sepatu memerlukan 2 unsur A dan 2 unsur B. Bila setiap tas untung Rp3.000 dan setiap sepatu untung Rp2.000, maka berapakah banyak tas dan sepatu yang dihasilkan per minggu supaya diperoleh keuntungan maksimal? Bagus. Untuk menjawab soal ini, kita buat dulu model matematikanya ya anak-anak. Kita tuliskan di sini model matematikanya ya. Model matematikanya. Nah, di sini kita harus melihat dulu benda apa yang diproduksi, yaitu tas dan sepatu. Berarti kita misalkan X-nya itu adalah tas, ya, Nana, Y-nya adalah sepatunya. Nah. Selanjutnya, kita harus memperhatikan untuk membuat tas dan sepatu ini memerlukan unsur A dan unsur B. Berarti kita mulai dulu dari unsur A, ya, dari unsur A. Nah, unsur A ini
berapa yang diperlukan ya untuk tas memperoleh unsur A. Kita lihat di sini adalah 1, berarti kita bisa tuliskan 1x karena tas ya, atas ini adalah x-nya, kita bisa menuliskan x ditambah, kita lihat lagi unsur A untuk sepatu. Sepatu ini Y memerlukan 2 unsur A, berarti adalah 2Y. Kemudian berapa yang diperlukan dalam seminggu? Itu adalah 4 unsur A, berarti kita menulisnya kurang dari sama dengan 4. Jadi tidak boleh melebihi dari persediaan atau kapasitas yang ada. Selanjutnya ke unsur B. Unsur B berarti kita lihat untuk tas berapa yang diperlukan. Untuk tas ini memerlukan 2 unsur B. Kita tuliskan berarti 2x ditambah. Untuk sepatu berapa unsur B-nya? Memerlukan 2 unsur B. Kita tuliskan berarti 2Y. Berapa yang tersedia ya, kapasitasnya adalah ini adalah 6 unsur B. Berarti sini adalah 6. Nah, ini adalah model matematikanya. Kita tambahkan lagi untuk sumbu X itu selalu lebih besar sama dengan 0, sumbu Y juga lebih besar sama dengan 0. Persamaan ini bisa kita sederhanakan ya, untuk yang persamaan kedua ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 semua, berarti X ditambah Y kurang dari sama dengan 3. Nah, sekarang kita cari titik potong untuk yang persamaan pertama yang dulu ya, anak-anak ya. X ditambah 2Y sama dengan 4. Kayak tadi, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4 bagi 2. 2 itu 0,2. Selanjutnya kalau Y-nya yang 0, ininya 0, berarti X sama dengan 4. 4,0. Kita letakkan 0,2 berarti X sumbu X, ini sumbu X. Ini sumbu X, ini adalah sumbu Y-nya. 0,2 X-nya 0, Y-nya 2. Di sini 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. Sini. Sekalian hubungkan ya. Karena lebih kecil, ini berarti yang diarsir adalah yang di bawah sini. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang kedua ini ya, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 3. Sama seperti tadi, kalau X-nya 0, Y sama dengan 3. Ya, ini sama dengankan dulu. Ya. Kemudian kalau Y-nya ini 0,3, kalau Y-nya yang 0, X-nya juga 3, itu 3,0. Nah, kita gambarkan titiknya 0,3, berarti di sini 3,0, X-nya 3, Y-nya 0 di sini. Nah, hubungkan dari garisnya ya. Lebih kecil berarti juga ke bawah sini. Nah, sehingga nanti bisa ditarik titik arsirannya adalah yang sini ya, titiknya. Jadi kalau di sini titik O, titik 0, sini A, sini titik B, sini titik C, misalkan. Nah, kita harus menentukan dulu berapa titik B-nya ya. Kita lihat gambar yang rapinya di sebelah sini ya. Nah, ini gambarnya yang rapi ya, anak-anak ya. Tadi sini tadi ya 0,3, ini tadi adalah persamaan yang kedua. Tadi Ibu di sini tadi persamaan yang pertama tadi adalah X ditambah Y ya kurang dari 3. Yang ini tadi persamaan 2 dengan 4 tadi persamaannya X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 4. Nah, kenapa titik potongnya adalah 2,1 ya? Misalkan di sini O, di sini adalah A, sini adalah titik B, sini adalah titik C. Nah, kita cari dulu bagaimana mencari titik
titik B ya. Ibu tulisin aja ya. Ini mencari titik B. Cari titik B. Kita tuliskan dulu persamaannya ya. Persamaan ini kita tuliskan X ditambah Y sama dengan 3. Kita sama dengankan dulu. Kemudian X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, ini kita lihat yang sudah sama adalah variabel X-nya. Berarti ini bisa dikurangkan. Sehingga di sini 1Y dikurang 2Y. Ini adalah min Y. 3 kurang 4 min 1. Sehingga Y-nya adalah 1. Kita substitusi ke sini. X ditambah Y sama dengan 3. Kalau Y-nya 1, berarti X ditambah 1 sama dengan 3. X sama dengan 2. Sehingga bisa dikatakan titik B, X, Y adalah 2,1. Ini adalah bagaimana mendapatkan tadi titik B-nya ya. Yang di sini adalah 2,1. Selanjutnya, kita akan mencari penyelesaian berapakah keuntungan yang diperoleh, maksimalnya berapa sepatu dan tas dan sepatu yang dihasilkan. Kita cari titik-titik pojok yang kita masukkan ya. Titik pojok O ini 0,0, titik A itu adalah ini 0,2, X-nya 0, Y-nya 2 ya. Anak-anak ini sumbu tegak sumbu Y, sumbu datar sumbu X 0,2. Titik B-nya adalah 2,1, titik C-nya adalah sini 3,0. Nah, kita masukkan sini berarti nilainya 0 ya, 0. Kalau ini X-nya 0 ditambah 2 kali 2 4.000, jadi sama dengan 4.000. Kita ganti X-nya 2, berarti 3 kali 2, ini adalah 6.000, ditambah 1, Y-nya 1, berarti 2.000 kali 1, 2.000, sama dengan 8.000. Ini titik C, 3,0, berarti kita tulis sini, ya, X-nya 3, ya, 3 kali 3, adalah 9, ya. 9.000, kemudian ditambah Y-nya 0, 9.000. Maka bisa kita lihat di sini ya, berapakah keuntungan maksimal yang dihasilkan ya, berapakah banyaknya tas dan sepatu yang dihasilkan per minggu supaya diperoleh keuntungan maksimal. Maka bisa kita lihat di sini nilai maksimalnya adalah di titik sini ya, 9.000, yaitu di titik 3,50 ya. Jadi keuntungan maksimal itu adalah 9.000 ya, 9.000 rupiah di titik 3,0 ya. Maka bisa kita simpulkan ya, 3 ini adalah X-nya 3, Y-nya 0 ya. Nah, maka bisa kita katakan banyaknya sepatu itu adalah 3 ya. Sepatu itu banyaknya adalah 3 ya. Tas ya. Tas tadi X-nya ya. X jadi adalah tas. Sepatu adalah Y-nya. Maka bisa dikatakan di sini ya, Ibu hapus dulu. X-nya tadi adalah tas. Jadi dengan memperoleh keuntungan dengan banyak tas itu 3 buah ya. Sedangkan banyak sepatunya 0 ya. Banyak sepatu 0.
Ini adalah jawabannya ya. Jadi keuntungan maksimalnya adalah Rp9.000 dengan banyak tas 3 buah dan banyak sepatunya 0. Itu adalah penyelesaiannya. Jadi anak-anak, ibu kembali mengulang. Jadi dari soal yang berbentuk cerita, kalian ubah dulu ke bentuk model matematikanya. Kemudian kalian gambarkan grafiknya ya. Kalian gambarkan grafiknya seperti ini tadi ya, dibuat model matematikanya. Kalian tentukan titik potongnya ya dengan sumbu X dengan sumbu Y. Kemudian di sketsa grafiknya ya, seperti ini. Dibuat sketsa grafiknya yang rapi. Kemudian dicari titik-titik pojoknya. Kalian masukkan ke fungsi objektifnya ya. Fungsi objektifnya ini berarti 3000 X ditambah 2000 Y. Oh ya, berarti ada yang tertinggal tadi. Ya, di sini di model matematikanya bisa kalian tambahkan ya. Jadi ibu tertinggal, jadi bisa ditambahkan di sini untuk fungsi objektifnya yaitu fx, y sama dengan 3000 ya. 3000x ditambah ya 3000 tas 3000x ditambah 2000 y. Itu adalah fungsi objektifnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan titik-titik pojoknya sehingga bisa menemukannya. Demikian penjelasan Ibu tentang materi program linier. Semoga Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan Ibu tentang materi pelajaran pada hari ini ya. Sebelum Ibu akhiri, pesan Ibu untuk kalian semua, jangan lupa untuk rajin belajar, berdoa, kemudian membantu orang tua dan senantiasa berakhlak yang baik. Ya, terima kasih ya perhatiannya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.